teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang laporan progres e-bisnis, yaitu We Outfit Fashion, yang sudah kita jalankan dari beberapa minggu kemarin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas e-bisnis kelas D dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Tan Evan Tandio, SEM PSDM. Jadi laporan ini disusun oleh 4 anggota, yaitu dari saya sendiri, Devi Trimulyati, Putri Sriwayuningsi, Bima Gian, dan Mateus Rafael. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang apa sih e-bisnis itu. Yang dimaksud dengan electronic business atau e-bisnis adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis. Yang selanjutnya adalah strategi e-bisnis pada perusahaan. Adapun konsep atau strategi yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan e-bisnis ini dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Research Planning, yang merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua ada EIP atau Enterprise Application Program, yang merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Yang ketiga ada CRM atau Customer Relationship Management, merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para pelanggan atau konsumen. Yang keempat ada SCM atau Supply Chain Management, yang merupakan strategi manajemen yang mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Gambaran umum produk kami yakni usaha bisnis online yang kita jalankan ialah usaha bisnis online di bidang fashion dan aksesoris, yang mana produk yang kita jual ialah seperti pakaian dan aksesoris yang terdiri dari atasan, bawahan, setelan, dress, gamis, kerudung, baju, hoodie, kemeja, sweater, mukena, dompet, tas, bahkan jepitan rambut, dan berbagai macam fashion dan aksesoris lainnya yang kita namai dengan We Outfit Fashion. Media sosial yang kami gunakan salah satunya adalah Instagram. Instagram ini kami gunakan untuk media promosi kita. Selain Instagram, kami juga menggunakan media sosial lainnya seperti WhatsApp dan Line. Untuk pemesanannya bisa melalui WhatsApp, Line, bahkan dari DM Instagram juga bisa. Untuk lebih lanjut bisa kunjungi akun Instagram kami yakni di @we.outfit__. Ini beberapa gambaran produk yang telah kami jual, mulai dari mukena, gamis, atasan, bawahan, tas, dompet, dan juga masih banyak lagi. Kami menjual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari 9.000 sampai 121.000 rupiah. Di sini kami akan menjelaskan tentang alasan kami memilih produk ini. Yang pertama merupakan salah satu kebutuhan pokok. Produk fashion adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting, yang pasti akan dipenuhi oleh semua orang. Karena produk fashion adalah salah satu kebutuhan pokok, maka semua orang pasti akan membutuhkan produk fashion. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kebutuhan produk fashion bagi masyarakat yang ada dan pasti sudah menjadi peluang untuk mendirikan usaha guna memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, tren berbusana semakin ramai. Produk fashion sebagai kebutuhan dasar dan juga terus ditunjang dengan semakin ramainya tren berbusana.
yang ada di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja, yang selalu ingin berpenampilan terlihat menarik. Dengan terus berkembangnya tren yang ada di masyarakat, maka kebutuhan produk fashion akan semakin tinggi dan terus bertumbuh. Yang ketiga, tidak mengenal musim. Kalau zaman dahulu, kebanyakan masyarakat membeli baju pada saat tertentu. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda. Sekarang masyarakat membeli produk fashion seperti baju, dompet, tas, sepatu, dan lain-lain. Tidak hanya saat ada acara khusus, melainkan setiap saat. Kebutuhan akan produk fashion sekarang ini sudah tidak mengenal musim. Kapanpun kalau ada model baru akan segera diburu. Kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan bisnis. Kami menyebutkan ada beberapa contoh kelemahan dan kelebihan, yaitu yang pertama kelebihan, satu, banyaknya peminat, apalagi adanya perkembangan produk yang mengikuti tren saat ini. Yang kedua, tidak perlu sewa di tempat buka usaha. Kelemahannya yaitu yang pertama, memerlukan koneksi yang lancar untuk memproses transaksi dan lain-lain. Peluang dapat dilihat dari bisnis kami. Karya fashion bisa dijadikan bisnis yang akan bertahan. Misalnya memiliki brand pakaian sendiri, itu merupakan idaman bagi para calon pengusaha di bidang fashion. Di sini juga dapat kami perkenalkan produk-produk yang kita jual kepada masyarakat, dan juga kita bisa bergabung di majalah terbuka, di iklan fashion, atau fotografi, potret selebritis, sampai ke paparazzi. Bisnis fashion sangatlah menguntungkan, tapi juga sangat kompetitif. Perkembangan penjualan setiap minggunya ya, bisa dilihat itu per minggu penjualan kita minggu ketiga itu ada 4 produk yang bisa kita jual. Dalam kunjungan profil di Instagram kita ada 30 orang ya, untuk minggu ketiga. Lalu ke minggu keempat kita berhasil menjual 5 produk. Dalam kunjungan profil kita ada 120 orang. Itu meningkat ya, setiap minggunya itu meningkat. Minggu kelima ya 4 produk bisa kita jual. Dengan kunjungan profilnya 134 orang yang melihat profil kita di Instagram. Minggu ke-6 ada 4 produk yang bisa kita jual, dan kunjungan profilnya ada 144. Untuk minggu ke-7 kita naik lagi penjualan kita, ada 7 produk yang bisa kita jual. Kunjungan profilnya itu mencapai 176. Tapi dalam minggu ke-8 nggak tahu ya kenapa, mungkin berganti bulan, jadi nggak tahu sih juga. Target dalam menjalankan e-bisnis, maksudnya target dalam menjalankan produk-produk kita sih penjualannya. Pertama ada jangka pendek, yaitu melakukan promosi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial agar bisa memberi informasi yang tentang produk yang kita jual. Jadi kita menggunakan media sosial untuk memberi informasi kepada orang. Kita menjual produk-produk seperti pakaian, sepatu, dan ya outfit lainnya lah. Kedua ada jangka menengah, mengadakan diskon atau potongan harga apabila promosi berjalan dengan lancar, sehingga dapat menaikkan pasar dan dapat menaikkan minat pembeli konsumen. Jadi kita memberi diskon
diskon untuk agar bisa menarik konsumen untuk melihat produk kita. Jadi mungkin saja dengan adanya diskon itu konsumen bisa tertarik untuk membeli barang kita. Dan ketiga ada target jangka panjang ya, yaitu bisa pembangunan butik sendiri dan memperluas online shop kami. Jadi kita bisa membangun butik supaya pembeli itu bisa melihat barangnya langsung. Kan kalau online kan nggak bisa kita melihat barangnya langsung atau meraba, menyentuh gitu kan nggak. Dan terakhir ini ada kesimpulan dari presentasi kelompok kami, bahwa belanja online atau online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayanan dan melalui internet. Tak perlu harus ketemu penjual atau pembeli secara langsung, tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet terhubung, kita dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan nyaman. Seperti itulah pengertian dari online shop atau penjualan online. Ya, terima kasih sudah menonton presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok. Saya minta maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja dalam penyampaian presentasi ini. Bisa dilihat itu kalau mau mengunjungi penjualan kita atau order kita ada di tertera ya, tulisan itu ya, We Outfit di Instagram kita. Jadi bisa dilihat produk-produk kita macam-macamnya. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya di YouTube kita ini. Udah, saya rasa udah cukup sampai di sini. Jangan lupa di like ya, di komen dan subscribe gratis kok.